Eh, sebelumnya saya sebelumnya saya izin record dulu ya. Iya, Kak. Eh, baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ivan Adriansyah dan ini teman saya. Nama saya Akmal Barik Aslim. Kami dari kelas B D4 OT tingkat 3. Jadi di sini itu kami akan melakukan wawancara mengenai tugas kami tentang penelitian proposal metode penelitian kualitatif. Untuk judulnya sendiri, eksplorasi pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa okupasi terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini, untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap produktivitas mahasiswa OT di Poltekkes Surakarta. Nah, nanti itu ada wawancara kan. Nah, wawancaranya itu terdiri dari 7 pertanyaan. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, Kak. Perkenalkan nama saya Halimatus Sadia Widiasti. Kakak bisa manggil saya Asti. Saya dari D4A tingkat 2. Untuk asalnya dari mana ya? Saya asalnya dari Bogor, Kak. Asal dari mana? Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Eh, apakah eh, apakah Anda menggunakan media sosial? Iya, Kak. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut pakai media sosial apa seperti itu. Maaf, Kak. Boleh diulang nggak? Tadi agak terputus-putus suaranya, Kak. Langsung ke ini ya, platform media sosial apa saja yang Anda itu sering gunakan? Yang sering digunakan itu YouTube dan Instagram. Kemudian berapa lama sih Anda itu buka media sosial dalam satu hari? Seperti screen time-nya. Oh. Kalau Instagram itu 30 menit, Kak. Kalau YouTube mungkin bisa lebih dari 5 jam mungkin. Berarti 30 menit itu sehari cuma 30 menit buka Instagram ya. Iya, betul, Kak. Terus apakah Anda itu sering menggunakan media sosial saat perkuliahan dan saat mengisi waktu luang? Nah, terus hal apa saja sih yang kamu lakukan di media sosial itu? Iya, Kak. Saya sering menggunakan media sosial selama untuk apa membantu pembelajaran mungkin kayak misalnya kalau YouTube kan bisa cari misalnya materi begitu, materi-materi kuliah. Terus kalau Instagram mungkin bisa kayak nyari ini untuk misalnya kayak referensi misalnya mau ke instansi apa gitu mau cari untuk referensi pasien mungkin seperti itu. Kalau waktu luang juga saya sering menggunakan YouTube juga Kak untuk ini menonton film. Hmm, Berarti tadi kalau misalnya saat kuliah itu kayak nyari-nyari materi gitu ya. Iya Kak, Untuk waktu luangnya berarti kayak ya selingan dari perkuliahan tadi nyari hiburan. Uh, iya betul. Terus menurut Asti sendiri nih, apakah dengan adanya media sosial memiliki pengaruh terhadap peran Anda sebagai mahasiswa? Kayak apakah ada pengaruh positif atau negatifnya dari media sosial itu sendiri? Kalau menurut saya sih 50-50 Kak. Jadi kayak pengaruh positif dan negatifnya itu kayak sama-sama apa ya? Kayak berat itu sama begitu Kak. Kayak ya mungkin negatifnya mungkin apa ya? Kalau misalnya terlalu lama mungkin jadi kecanduan gitu kan. Tapi kalau positif dari dampak positifnya kan jadi punya pengetahuan baru dari
menonton kayak baca artikel IG. Boleh diulangin nggak yang pengaruh positifnya tadi? Soalnya tadi nggak. Oh ya, yang pengaruh positifnya tadi kan jadi dapat pengetahuan baru gitu kan, karena di YouTube saya itu kadang juga ada misalnya kayak sama di Instagram kan juga suka ada kayak postingan tentang misalnya mental health kayak gitu Kak, atau mungkin kayak tentang apa ya, mungkin kayak ilmu-ilmu psikologi gitu, ada banyak-banyak apa kayak informasi gitu. Tadi kan kalau negatifnya tuh kayak kecanduan gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri tuh ngerasa kecanduan sama media sosial ini nggak? Saya merasa kalau jujur itu saya screen time paling lama itu memang di YouTube Kak. Jadi saya rasa saya memang kecanduan apa menggunakan YouTube. Hmm, berarti kalau bisa dibilang kecanduannya itu kalau misalnya YouTube kan tadi lebih apa dipakai buat nyari-nyari materi ya. Berarti ada 50-50-nya lah ya. Kalau apa kecanduan dari media sosial ini ya. Terus kan tadi sebagian besar pengaruhnya itu buat apa nyari materi buat kuliah. Nah, kalau menurut kamu sendiri, apakah produktivitas Anda ini terpengaruh sama apa tren atau viral suatu viral yang ada di media sosial gitu? Kayak terpengaruh nggak sih sama produktivitas kamu sebagai mahasiswa? Oh, maksudnya tuh begini ya Kak. Misalnya kayak yang kan tren itu kan biasanya kan munculnya suka dari TikTok begitu ya Kak ya. Misalnya kayak itu bisa mempengaruhi produktivitas saya atau tidak begitu maksudnya Kak. Iya, Hmm, menurut saya nggak terlalu apa ya, mungkin kan dibanding teman saya yang menggunakan TikTok begitu Kak, saya nggak begitu apa ya, kayak mengikuti kayak tren-tren sekarang tuh apa gitu Kak. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan juga di YouTube juga kadang kan di post ulang juga kan yang video-video yang ada di TikTok begitu Kak. Jadi ya mungkin kayak ih, netral mungkin Kak. berarti kamu di sini ngerasa kalau misalnya tren itu nggak terlalu berpengaruh signifikan ya sama produktivitas kamu gitu ya? Iya betul Kak. Oke, terus menurut kamu nih media sosial itu apa ya membuat kamu kan mahasiswa nih beban kerja kamu sebagai mahasiswa itu lebih efisien atau jadi lebih ringan dalam menggunakan media sosial gitu. Nah, efeknya tuh membuat kamu apa sih lebih membantu kamu sebagai mahasiswa atau enggak? Tentu saja iya Kak, karena kan dalam mengerjakan tugas kan biasanya kan kami kan memang apa ya sering diberikan tugas kan kayak membuat laporan kasus begitu ya Kak. Jadi kayak melalui media sosial kan kami jadi bisa mencari misalnya kayak model untuk pengerjaan tugas kami yang laporan kasus gitu. Jadi menurut saya itu memudahkan dalam produktivitas saya sebagai mahasiswa. Mungkin cukup pertanyaan dari kami. Kamu sendiri ada pertanyaan nggak buat kami gitu? Ini Kak cuma penasaran aja Kak, ini mata kuliah apa ya Kak? Ini itu mata kuliah metodologi itu penelitian kualitatif. Oh, iya. Cuma mau nanya itu aja Kak. Makasih. Ya, udah ya nggak ada yang ditanya lagi ya. Udah Kak. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih sudah mengikuti
wawancara dari awal sampai akhir. Mungkin saja. Ya, terima kasih.